perkataan, gak semua orang Islam dikatakan mukmin. Gak semua orang Islam dikatakan mukmin. Tapi kalau orang mukmin pasti Islam. Ya contohnya sekarang di luar banyak ya. Ini hari Jumat, sholat Jumat. Ada nggak ya sholat Jumat? Sebagian dari mereka sibuk cari dunia. Bahkan mereka nggak tahu bahwa hari Jumat itu wajib. Dia Islam di KTP-nya. Dia tahu bahwa sholat Jumat itu wajib, penggantinya sholat duhur. Tapi dia lalai. Mungkin dia nggak tahu ilmu, mungkin dia nggak menuntut ilmu, nggak dengerin nasalim. Itu artinya orang yang sudah balik. Artinya orang yang sudah dewasa. Ketika dia kepingin melakukan sholat Jumat, diwajibkan untuk mandi. Tetapi bahwa ulama jumhur 4 madhab mengatakan bahwasannya ini hadis, kalau kita lihat kayaknya wajib. Berarti kalau nggak mandi berarti dosa dong. Nah, mereka mengatakan kata Imam Syafi'i bahwa mandi di hari Jumat adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, sunnah yang benar-benar bagi kaum muslimin. Di mana kaum laki-laki ketika mereka melakukan sholat Jumat diwajibkan untuk mandi. Nah, ini sunnah. Nah tentunya orang-orang ketika masuk di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, mereka pasti mandi, bersih-bersih, cari pakaian yang bagus, cari pakaian yang baru, yang berwarna. Nah hari Jumat pun begitu. Tetapi nggak mesti antum beli baju baru. Tapi apa? Baju putih yang antum punya bersihkan, cuci. Bawa minyak wangi. Yang punya imamah pakai imamah. Yang punya siwak bawa siwak. Yang punya minyak wangi pakai minyak wangi. Ini adalah sunnah. Maka dari hal itu ketika kita memakai apa yang disunahkan sama Nabi Muhammad, berarti kita benar-benar menyambut di hari Jumat ini dengan apa? Menjaga kebersihan. Makanya ya Nabi Muhammad itu orang yang paling bersih sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang yang mengajarkan kebersihan. Tentunya Nabi bilang apa dalam hadis, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu dari iman. Yang maksud kebersihan itu bukan hanya pakaian saja bersih, tapi apa yang ada di tubuh antum pun harus bersih. Yang kalau ada itu bersihkanlah, cukur, jangan biarkan. Tentunya orang-orang kalau bangun subuhnya berat, sholatnya males, bisa jadi kalau dibilang, "Beb, anak nih hari nggak buat maksiat." Iya benar, itu nggak buat maksiat, tapi ente bikin rumah supaya syaitan itu nempel di tubuhnya ente. Apa itu? Di tubuhnya ente ada kotoran. Nggak ada kotoran, anak bersih, sampo ada, sabun ada, sikat gigi ada. Iya benar, tapi ada bulu yang harus dicukur. Kata Imam Syafi'i bilang apa katanya? Kau selama 40 hari kuku nggak dipotong, bulu kemaluan nggak dicukur, bulu ketek nggak dicukur 40 hari, itu hukumnya makruh tanzih. Dan Nabi Muhammad SAW pun suka baju warna putih. Dan Nabi sehari-harinya pakainya putih. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi paling cinta pakaian yang putih. Bukan hanya di hari Jumat, sehari-harinya Nabi Muhammad pakai putih. Kecuali hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, itu disunahkan untuk berwarna. Tapi selebih itu Nabi Muhammad selalu pakaian putih. Kenapa? Karena dengan adanya pakaian putih selalu kita mengingat kematian. Karena kita pun semuanya bakal mati. Nanti ditutup dengan kain apa? Bukan kain batik. Kain batik itu cuma mandiin supaya aurat antum nggak terlihat. Nanti kalau dia selesai mandi, kelar semuanya, nanti ditutup dengan kain kafan. Kain kafannya harus disunahkan harus kecuali kok nggak ada warna putih, sudah terpaksa. Selain dari warna putih, tapi selebihnya subhanallah pakai kain kafan warna putih. Jangankan masalah kuburan, kita pun kalau umroh, haji. Nah ini hari ini, alhamdulillah ya, Ustaz Agus Nawawi dan Romzi, ini hari ini dapat kabar, mereka udah berangkat. Insyaallah kita doakan mudah-mudahan selamat insyaallah. Mudah-mudahan umrohnya diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Nah mereka di tasnya kopernya apa? Kain ihramnya putih. Supaya apa kita ibadah berwarna putih kain ihram? Supaya kita gak bisa membedakan mana kaya, mana miskin, mana presiden, mana wali kota, mana gubernur, mau siapa itu ulama, semuanya di mata Allah sama putih. Sehingga ibadah kita gak mikirin orang. Seandainya syariat Islam memerintahkan untuk umroh dan haji kain ihramnya bebas, mungkin kita sibuk mata kita, gak ada rasa nikmatnya untuk tawaf. Kenapa sibuk liatin orang?
Oh ini orang cantik banget ya, oh pakainya, oh tasnya, oh ini, sibuk matanya udah, pelangga-pelangga dia udah fudul. Tapi subhanallah, lihat syariatnya berkat Nabi Muhammad, semuanya tawaf sama, semuanya sama. Gak bisa kita membedakan mau kain ihramnya harganya mahal, mau harganya murah, mau motifnya gimana, yang penting putih. Ya kita pun nggak mungkin orang kalau tawaf lihat kain ihram itu mereknya apa, enggak, udah dari jauh aja. Saking kita gak sempet, inti semuanya putih. Aku cinta sama Nabi Muhammad. Nabi itu sukanya warna putih. Bahkan ulama di Hadramaut, ya anak ingat Pak Fadol, Syekh Pak Fadol, untuk ngejelasin di hari Jumat. Sampai dia bilang apa? Iya betul, pakai gamis warna putih, pakai imamah warna putih, pakai semua warna putih, dalamnya ente pun putih. Wah, anak-anak di Halgo pada ketawa semua. Apa itu ya Syekh? Maksud dalamnya apa? Celana dalamnya ente putih, kaosnya ente putih, celana panjang itu putih. Dari ujung kepala sampai kaki putih. Wah, ente punya cincin putih. Tuh sampai kayak begitunya. Sampai kayak begitu. Tapi kalau di Hadramaut itu kalau jam, kebanyakan nggak pakai jam. Cuma Indonesia aja. Atau enggak Habib bin Hafid pakai jam? Enggak. Habib Umar gua dikasih hadiah jam. Kita sebagai muridnya tahu jamnya taruh aja di lemari. Ataukah jam diterima sama beliau dengan senyum sampai ke rumah dikasih orang. Mau jamnya mahal, mau jamnya apa? Habib Umar nggak pernah pakai jam. Tapi ada sebagian ulama pakai jam, ada yang nggak pakai jam. Tapi kebanyakan ulama di Hadramaut masalah jam, ya mereka cukup jam di kantong.